Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 3, tema 6, energi dan perubahannya. Subtema 4, penghematan energi, pembelajaran 4. Coba kalian lihat gambar ini. Berangkat sekolah dengan berjalan kaki. Setiap hari Udin dan Edo berangkat ke sekolah. Keduanya ke sekolah dengan berjalan kaki. Siti dan Dayu sekolah juga berjalan kaki. Ada juga teman Udin ke sekolah naik sepeda. Bersepeda atau berjalan kaki bersama teman-teman merupakan kegiatan yang menyenangkan. Bersepeda menghemat energi bahan bakar minyak. Karena berjalan dan bersepeda tidak membutuhkan bahan bakar minyak. Menggunakan transportasi umum termasuk menghemat bahan bakar minyak. Penggunaan transportasi umum mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Semakin banyak orang menggunakan transportasi umum, semakin banyak penghematan bahan bakar minyak. Berjalan kaki selain menghemat bahan bakar minyak juga menyehatkan loh teman-teman. Nah, mari kita menghemat energi. Sebutkan jumlah kegiatan menghemat energi di atas. Nah, ada 3 ya teman-teman tadi. Yang pertama itu dengan berjalan kaki, yang kedua bersepeda, dan yang ketiga menggunakan transportasi umum. Apa saja yang termasuk kegiatan menghemat energi? Nah, di sini saya tulis sesingkat mungkin karena kemarin saya sempat mendapat komentar dari teman-teman bahwa teman-teman kurang menyukai tulisan yang terlalu banyak. Nah, apa saja yang termasuk kegiatan menghemat energi? Yang pertama, berjalan kaki, menggunakan sepeda, dan menggunakan transportasi umum. Energi apakah yang dihemat? Energi yang dihemat adalah energi yang bersumber dari bahan bakar minyak. Atau biasa kita sebut dengan BBM ya teman-teman. Nomor 4, mengapa menggunakan kendaraan umum termasuk menghemat energi? Karena semakin banyak orang yang menggunakan transportasi umum, maka semakin banyak penghematan bahan bakar minyak. Mengapa kalian perlu menghemat energi? Agar tercipta ketersediaan energi tetap terjaga baik di masa sekarang maupun masa mendatang. Nah, perlu kalian ketahui bahwa bahan bakar minyak itu terbuat dari fosil binatang-binatang zaman purbakala. Nah, bahan bakar minyak tersebut suatu saat nanti akan bisa habis. Nah, kurang lebih seperti itu. Maka dari itu kita harus menghematnya mulai saat ini. Rencana kegiatan menghemat energi. Nah, di sini kalian mendapat tugas untuk merencanakan kegiatan menghemat energi selama 1 hari. Nah, waktu pelaksanaan. Nah, kalian ini bisa menuliskan sesuai tanggal pelaksanaan kalian ya. Misalnya tanggal 22 Februari 2021. Tempat pelaksanaannya di SDN mana? Misalnya Sekolah Dasar Negeri Kediri, Sekolah Dasar Negeri Pare. Nah, kalian bisa tulis di situ ya. Lalu kegiatan menghemat energi yang akan dilakukan, saya akan memperbesar ya. Nah, seperti ini. Kegiatan menghemat energi yang dilakukan. Nah, mematikan lampu kelas pada saat pagi hari, menutup keran air di sekolah saat tidak digunakan, mengganti lampu kelas menjadi lampu LED, menghemat energi, pergi ke sekolah dengan berjalan kaki, naik sepeda, atau naik kendaraan umum, tidak menggunakan kipas angin saat cuaca tidak panas. Catatan, mintalah bantuan orang dewasa saat mengganti lampu kelas menjadi LED.
Penggantian lampu dilakukan untuk mengurangi beban pemakaian listrik. Nah, Kak, kok banyak banget sih tulisannya? Ini kan ada 1-5 ya, teman-teman. Ketika kalian mau menulis 1-3 saja juga tidak apa-apa ya. Ini kalian sesuaikan dengan keinginan kalian ya. Kegiatan yang ingin kalian lakukan. Setelah itu, berjalan kaki ke sekolah sangat menyenangkan. Berjalan kaki ke sekolah termasuk menghemat bahan bakar minyak. Pejalan kaki berhak mendapatkan keamanan selama perjalanan. Pejalan kaki berkewajiban menaati peraturan agar selamat di perjalanan. Apa sih Kak? Apa sih kewajiban? Hak adalah sesuatu yang mutlak kita dapatkan, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Di sini ada beberapa gambar pada halaman 179. Di sini ada gambar anak yang kekenyangan ya ketika makan. Hak kita itu mendapat sumber energi atau mendapat makanan. Kewajibannya menghabiskan makanan yang sudah diambil. Nah, tidak boleh tersisa ya teman-teman. Yang kedua, ada gambar anak sedang bermain air. Haknya, kita berhak untuk mendapatkan air bersih, namun kita juga memiliki kewajiban. Kewajiban kita menggunakan air dengan bijak, tidak boros. Nah, daripada dibuat mainan seperti ini, kan lebih enak untuk menyiram tanaman, untuk minum, dan lain sebagainya kan? Ya, kurang lebih seperti itu. Di sini ada pabrik yang membuang limbah ke sungai. Nah, hak kita itu mendapat lingkungan yang sehat, tapi kita juga memiliki kewajiban. Kewajiban kita menjaga lingkungan dari pencemaran. Oleh sebab itu, saya himbau, saya sangat berpesan kepada teman-teman, buanglah sampah di tempatnya. Jangan buang sampah di sungai. Itu sangat berbahaya, teman-teman, untuk lingkungan kita. Yang kedua, nah ada seorang anak yang sedang menyirami tanaman. Hak kita adalah mendapatkan lingkungan yang asri dan sejuk. Kewajiban kita merawat dan menjaga tanaman seperti pada gambar tersebut. Ayo mencoba. Menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh termasuk kewajiban. Menjaga kesehatan termasuk sikap berterima kasih kepada Tuhan. Kalian harus berterima kasih atas semua pemberiannya. Hal ini dilakukan dengan cara menjaga kesehatan. Kesehatan dijaga dengan aktivitas jasmani. Aktivitas jasmani dapat dilakukan bersama teman. Lakukan aktivitas jasmani untuk melatih tubuh menjadi kuat dan sehat. Nah, seperti ini loh teman-teman. Jasmani itu seperti olahraga. Nah, kurang lebih seperti itu. Di sini ada nomor 1. Siapkan 2 buah tempurung kelapa. Lalu berdiri tegak, sikap sempurna. Gambar nomor 3. Melompatkan ke kiri dan ke kanan sambil menepukkan tempurung kelapa. Ayunkan tangan ke kiri dan ke kanan sesuai dengan gerakan kaki. Kaki kiri diangkat, tangan mengayun ke kanan sambil menepukkan tempurung kelapa. Kaki kanan diangkat, tangan mengayun ke kiri. Nah, kurang lebih seperti pada di gambar itu ya teman-teman. Nah, lalu nomor 4 dan 5. Nomor 4 itu gambar pada hitungan keempat, loncat sambil putar badan menghadap ke kiri. Lakukan sambil menepukkan kedua tempurung kelapa. Yang kelima, lakukan gerakan posisi kembali. Nomor 5, lakukan gerakan sampai kembali ke posisi semula. Selamat mencoba ya teman-teman, silahkan kalian coba di rumah kalian masing-masing. Ketika kalian tidak mempunyai tempurung kelapa, kalian bisa menggantinya dengan barang-barang yang ada di sekeliling kalian, yang ada di sekitar kalian. Nah, kurang lebih seperti itu.
Lalu pada halaman 182 ada beberapa pertanyaan. Apakah kamu dan teman-teman dapat melakukan gerakan dengan baik? Nah, ketika kalian dapat melakukan gerakan dengan baik, kalian tulis, saya dapat melakukan gerakan dengan baik. Lalu, bagian mana yang paling sulit dilakukan? Nah, ini bisa kalian sesuaikan dengan kalian ya teman-teman. Kalau menurut saya yang paling sulit itu gerakan nomor 4. Nah, kalian juga bisa menuliskan nomor 4 gitu ya. Lalu bagaimana yang paling mudah? Nah, bagian yang paling mudah itu nomor 2. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kesimpulan, tadi kita sudah belajar apa saja teman-teman? Yang pertama, membaca dan menjawab pertanyaan sesuai bacaan serta menulis rencana kegiatan penghematan energi. Yang kedua, menulis hak dan kewajiban dalam melakukan penghematan energi. Dan yang terakhir, melakukan gerak melompat dan memutar sambil mengayun, memegang tempurung kelapa. Ketika kalian ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.